Wah, Jos, lihat ini. Oke. Coba lihat itu isinya cuma kepiting. Oke, ayo turun, kita rekam dulu. Wow, oke, turun sini. Sini gue bawa kameranya. Mantap. Tunggu sampai kalian melihat ya, ini akan luar biasa. Gak gampang turun ke sini kan? Nah gitu, aman, hati-hati batunya licin. Apa itu? Itu adalah kepiting merah pelagis. Dan jumlah mereka ada ribuan. Coba lihat ini. Au, mereka mencabitku. Pantai California mungkin tampak seperti tak lebih dari bebatuan dan deburan ombak. Akan tetapi, jika kamu tiba saat air surut, berhati-hati melewati batuan yang licin, dan tahu persis kemana harus mencari, kamu akan menemukan dunia misterius yang dipenuhi makhluk menakjubkan. Dan terkadang, jika kamu beruntung, kamu akan berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Persis seperti yang terjadi padaku dan kru Brave Wilderness, ketika kami menemukan banyak kepiting merah pelagis. Sebuah fenomena laut yang hanya terjadi sesekali. Baiklah, aku kembali guys. Oke, jadi kami berada di California Selatan saat ini untuk syuting episode Melampaui Gelombang. Kami merekam beberapa b-roll, lalu sampai di tepi tebing dan melihat ke dalam. Lalu kami melihat sebuah kantong air yang dipenuhi kepiting merah pelagis sebanyak ini. Coba aku ambil segenggam supaya kalian bisa melihatnya. Sini, au. Aku dicapit guys. Tapi coba lihat ini. Mereka terlihat seperti lobster kecil. Mungkin kalian akan bertanya, Kayori, itu tuh kepiting atau lobster? Tapi juga mirip udang. Secara teknis ini bukan kepiting sungguhan. Mereka sebenarnya subspesies dari lobster jongkok. Coba aku ambil satu terus aku kasih lihat ke kalian ya. Alasan mereka disebut lobster jongkok adalah karena perutnya tetap terselip di bawah toraks begitu saja. Kayak gitu. Terlepas guys. Sini kamu. Nah, dapat yang tadi nih. Kamu lihat itu gimana pantatnya terlihat agak jongkok? Dari situlah mereka mendapatkan nama lobster jongkok. Tapi mereka memakai ekornya untuk membantu mereka bernavigasi di lingkungan. Saat kamu melihat makhluk ini, kamu mungkin berpikir, dia punya capit yang besar, pasti mereka predator yang hebat. Sebenarnya, kepiting ini vegetarian. Dan saat kamu melihat mereka di bawah air, mereka punya bulu-bulu kecil di kaki mereka dan menggunakan bulu itu untuk membantu mereka menyaring makanan. Coba lihat tuh, kamu bisa melihat bagaimana mereka menunjukkan perilaku itu. Nah, coba lihat itu yang di atas rumput laut itu. Kamu bisa lihat semua bulu kecilnya keluar, dan dia hanya mendorong potongan makanan ke dalam mulutnya. Itu sangat keren. Wah, aku benar-benar di dalam kolam penuh dengan kepiting. Lihat itu, aku bisa memasukkan tanganku dan bisa menangkap segenggam penuh. Nah, ini sebenarnya fenomena yang sangat langka yang sedang terjadi saat ini. Hanya beberapa tahun sekali kita bisa melihat kepiting ini terdampar di pantai. Kepiting ini biasanya hidup jauh di laut lepas di wilayah pelagis. Artinya mereka melayang di antara lautan. Bukan di pantai, bukan di cekungan, melainkan berenang bebas di air. Nah, mereka menjadi makanan yang lezat bagi paus. Bahkan paus biru akan bolak-balik melewati kerumunan kepiting ini untuk melahap mereka. Begitu mereka sampai di pantai seperti ini, burung-burung laut akan berterbangan di mana-mana. Dan itu seperti prasmanan. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa aku dapatkan sekaligus. Aku jadi ingat sesuatu, Mark. Waktu kita bikin episode kadal air, dan aku bisa masuk ke kolam kadal air itu dan mengambil banyak sekali. Coba lihat ini. Segenggam penuh kepiting merah pelagis. Mungkin kalian bertanya, apa kepiting ini bisa dimakan? Kurasa tidak. Kalau kayak gini dagingnya itu sedikit. Cuma ekornya aja yang ada dagingnya kayaknya. Mereka terdiri dari kerangka luar, bola mata, dan jeroan. Untuk makhluk laut kecil yang tampak aneh seperti ini, mereka memang cantik dengan warna merah cerahnya itu. Coba lihat nih, saat aku masukkan ke dalam air, mereka hampir terlihat seperti bersinar. Itu keren banget. Nah, pertanyaan yang sering aku dapat adalah, Kayori, dari mana kamu dan tim Brave Wilderness mendapatkan inspirasi untuk acara yang kalian buat ini? Itu pertanyaan bagus. Dan jawabannya adalah buku. Waktu aku kecil dulu, aku suka sekali yang namanya membaca. Apalagi kalau bukunya tentang hewan dan dinosaurus. Aku pasti akan membacanya 2 kali. Pas aku udah gede, aku masih suka baca buku. Karena aku sering pergi, jadi agak susah. Jadi yang kulakukan adalah mendengarkan buku di audible.com. Nah, audible.com punya lebih dari 250.000 pilihan buku. Dan baru-baru ini aku mendengarkan 20,000 Leagues Under the Sea, karya Jules Verne.
Nah, ini salah satu buku favoritku waktu masih kecil. Dulu aku baca itu saat aku umur 8 tahun. Aku banyak dapat inspirasi dari buku. Dan 20,000 Leagues jelas membentuk desain melampaui gelombang. Kamu ketemu situasi kayak gini. Kepiting ini yang seharusnya hidup jauh di lautan, namun mereka terdampar di pantai ini. Ini sebuah misteri sejati yang sangat-sangat menarik. Itulah kenapa aku suka Kolam Pasang Surut. Kamu gak pernah tahu apa yang akan kamu temukan. Jadi ini cukup keren. Baru-baru ini Audible.com tahu kalau aku sering mendengarkan buku mereka. Mereka menghubungi dan bilang, Kayori, kita harus bikin giveaway untuk para Kayori Pack. Terus aku bilang, itu akan sangat-sangat sempurna. Oke, aku akan lepaskan kepiting kecil ini dan kembali ke Kolam Pasang Surut untuk lihat kita dapat apa lagi. Aku Kayori Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di lokasi selanjutnya. Kolam pasang surut dunia dipenuhi dengan berbagai macam makhluk misterius. Banyak diantaranya aku belum pernah dengar, dan tentu saja belum pernah aku abadikan untuk kamera. Tim Brave Wilderness dan aku sangat bersemangat untuk mempersembahkan seri baru ini kepada kalian. Dan kami berjanji, saat kamu mengira kami sudah menemukan hewan paling aneh di dunia, sesuatu yang lebih aneh lagi akan muncul di episode berikutnya. Jika kamu mencintai hewan dan petualangan, pastikan untuk buka situs websiteku kayoripeterson.com untuk melihat episode menjelajah jejak lainnya. Dan jangan lupa unduh buku audio gratis kamu dari audible.com/kayori.